Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan, Mbak Septiana. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Septi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu presensi dulu ya. Yang pertama, Mbak Septiana hadir. Hadir, Bu. Mbak Novia Handayani hadir. Hadir, Bu. Mbak Natalia Desi hadir. Hadir, Bu. Mbak Pratita Hermawati hadir. Hadir, Bu. Baik, berarti kalian semua sehat ya karena dapat hadir di kelas Ibu. Nah, Ibu ada yel-yel untuk menambah semangat kalian. Kalau Ibu bilang kelas 5C, kalian jawab smart, kreatif, mandiri, yes, sore, gitu ya. Baik, Ibu mulai ya. Kelas 5C. Smart, kreatif, mandiri. Yes, Sore. sore. Tepuk tangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ayo dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih ya sudah mau bernyanyi bersama. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa anak-anak? Cengkeh. Ya benar, ada gambar buah cengkeh. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan. Untuk itu, kita akan belajar pada tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 1. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kalian dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kalian dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nomor 3, dengan membuat peta pikiran, kalian dapat menyajikan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, dengan membuat peta pikiran, kalian dapat menyimpulkan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan
kosakata yang baku. Nah, Ibu mempunyai 3 pertanyaan, coba dijawab ya. Yang pertama ada, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Dan apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ibu beri waktu 2 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, ayo siapa yang mau jawab nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Natalia. Mengapa bangsa Eropa berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena di negara Eropa, harga rempah-rempah itu sangat tinggi, Bu. Ya, terus nomor 2 siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Septi. Berapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Sudah, Bu. Ya, benar ya. Yuk, selanjutnya nomor 3 siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Septi. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Menurut saya, hubungannya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjelajahan terhadap negara-negara yang akan kaya rempah-rempah. Sudah, Bu. Ya, benar ya. Jawabannya semuanya kalian pintar. Nah, tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Jadi, pohon cengkih banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat perlawanan di berbagai daerah. Nah, lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Coba dibaca peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ada yang mau bantu Ibu membaca paragraf 1? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Natalia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Sudah, Bu. Selanjutnya yang paragraf 2, siapa yang mau bantu Ibu membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Septiana. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sudah. Ya, terima kasih ya Mbak Natalia dan Mbak Septiana. Nah, coba sebutkan faktor-faktor pendorong penjajahan samudra itu ada 4, apa saja? Story, Ya, Hall, Gospel,
serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, Bu. Ya, benar ya. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah semahal emas. Jadi mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan juga bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Nah, yang ketiga, adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dan yang terakhir, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Contohnya, yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Dan yang terakhir, ditemukannya kompas. Nah, Ibu mempunyai soal nih. Ada 6 mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat. Coba ya dikerjakan anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang mau jawab nomor 1? Ada yang mau jawab nomor 1? Saya, Bu. Silakan Mbak Natalia. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa-bangsa Barat itu dari bangsa Eropa, Bu. Ya, benar. Bangsa Barat itu adalah bangsa Eropa. Nomor 2. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya. Ya, silakan. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah, Bu. Ya, benar. Nomor 3. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Pada tahun 1511. Ya, benar. Nomor 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Maluku, Bu. Tidore. Ya, nomor 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, perkembangan iptek. Nah, yang terakhir nih, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Menderita. Menderita, Bu. Ya, benar semua ya. Nah, Ibu bagi kelompok dulu ya. Yang pertama ada kelompoknya Mbak Septiana, yang kedua ada kelompoknya Mbak Natalia Desi, dan yang terakhir ada kelompoknya Mbak Novia. Nah, kelompok pertama nanti mengerjakan yang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia ya. Lalu kelompok 2 mengerjakan yang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Dan yang terakhir itu mengerjakan kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, paham. Baik, silakan dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan boleh tanya Ibu. Baik, sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silakan. Yang pertama, jawabannya apa Mbak Septi? Kelompok pertama. Untuk kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, tahun kedatangannya 1511, tempat daerahnya pantai utara Sumatera. Kemudian tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Untuk peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Sudah, Bu.
Baik, benar ya semuanya yang dijawab oleh kelompok 1. Ayo nomor 2, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kelompok 2, silakan. Kalau nggak ada Mbak Natalia, perwakilan dari kelompok 2 boleh. Jadi, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia tahun 1521, tempat atau daerahnya di pantai Puerto Marco, tujuannya untuk menyebarkan agama dengan pendekatan nasionalis, dan peristiwa-peristiwa yang penting terjadi pada saat itu adalah meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Kemudian reaksi masyarakat di sana adalah awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Baik, terima kasih ya kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok terakhir nih, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kelompoknya Mbak Novia, silahkan. Izin menjawab, Bu. Sebentar. Ya, silahkan. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia itu pada tahun kedatangannya itu pada tahun 1596. Lalu tempat atau daerahnya itu di Pelabuhan Banten. Dan dari bangsa Belanda di Indonesia itu untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Lalu peristiwa-peristiwa yang terjadi yaitu pembentukan VOC, pembentukan pemerintah kolonial Belanda, dan reaksi masyarakat. Lalu reaksi masyarakatnya adalah awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Seperti itu, Bu. Gimana? Bisa diterima? Baik, bisa diterima kok semuanya. Ini ada 3 kelompok. Tadi udah menjelaskan mengenai 3 kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama ada Portugis, Spanyol, dan juga bangsa Belanda. Terima kasih ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan. Nah, selanjutnya ada soal evaluasi. Ayo, siapa yang mau jawab nomor 1? Silakan. Saya, Bu, nomor 1. Ya, silakan. Penjajahan soal nomor 1, penjajahan merupakan peristiwa yang menyedihkan karena rakyat yang dijajah mengalami B. Penindasan. Ya, benar. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Tatiana. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain dikarenakan D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Ya, benar ya. 100 buat Mbak Septi. Yuk, nomor 3. Ya, silakan Mbak Leni. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, Bu. Bangsa-bangsa di bawah ini pernah menjajah Indonesia kecuali yang C, Prancis, Bu. Apakah sudah benar? Ya, benar Mbak Leni. Terima kasih ya. Selanjutnya nomor 4 sama 5, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Novia. Nomor 4, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya untuk A. Berdagang, Bu. Ya, benar, berdagang. Yuk, nomor terakhir, nomor 5. Saya aja, Bu, lanjut. Ya, silakan. Latar belakang bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu B. God, Gospel, Glory. Ya, benar. Pas, Bu. Coba Ibu mau tanya, gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Baik. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Natalia. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Namun, hal itu membuat bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia. Bangsa Eropa pernah menjajah Indonesia, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Faktor-faktor yang melatar belakangi penjajahan Indonesia adalah keinginan mencari kekayaan, terus keinginan menyebarkan agama,
dan keinginan mencari kekayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Baik, jadi kesimpulan hari ini, Indonesia kaya akan rempah-rempah, namun hal itulah yang membuat bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia. Yang kedua, bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia antara lain ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Yang terakhir, faktor-faktor yang melatar belakangi penjajahan Indonesia adalah keinginan mencari kekayaan atau gold, keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel, dan juga keinginan mencari kejayaan atau glory, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Tidak, Bu, sudah paham. Baik, terima kasih kalau sudah paham. Berarti kalian anak-anak hebat. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Saya mau memimpin doa. Silakan, Mbak Novia. Baik, Bu. Terima kasih. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih ya Mbak Novia. Sama-sama, Bu. Baik. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus senantiasa menjaga lingkungan serta melestarikannya, karena kekayaan Indonesia sangatlah melimpah, sehingga kita perlu menjaganya agar tetap lestari hingga sampai ke anak cucu kita nanti. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.